Oh, atau mungkin dia mencari kepuasan atau tadinya udah nggak ada rasa mungkin sama pasangannya, Ya, terus begitu pasangannya dipegang orang lain, dia ya. merasa kayak, waduh kok ternyata dipegang orang lain malah malah bikin nafsu ya. Tapi kalau orang swinger, dia bisa melakukan fungsinya dengan baik. Swinger tuh dianggap sesuatu yang masih tabu. Oke, balik lagi di Inti bersama saya Gadis Wetranto dan juga dokter saya. Wah, Waduh, dokter bukan Daniel rekan sekarang ya? Bukan dong, Oke. dokter aja nggak enak saya nanti diprotes gitu kan. Dokter Daniel I gitu. Dokter Ya. Daniel I dulu seorang swinger ya sebelum Ya, jadi dokter. Sebelum itu saya seorang swinger. Saya suka nyanyi soalnya. Oke. Itu swinger. Itu swinger ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas yang namanya swinger. Apa sih sebenarnya swinger itu? Mungkin banyak banget yang baru dengar karena ini istilah baru ya, Dok ya. Unik juga namanya, kayak mungkin kalau sekilas-sekilas kita dengarnya cuma singer gitu ya. Tapi sebenarnya ini swinger. Ya. Swinger apaan sih, Dok? Swing itu kan kayak tuker gitu kan ya. Jadi sebenarnya Swing swinger mah itu- berayun, Dok. Ya, sebenarnya swinger tuh kayak tukar pasangan. Bahasa gampangnya seperti itu. Wow. Jadi itu adalah suatu keadaan di mana seorang pasangan itu dalam situasi yang open relationship. Artinya dia membiarkan si pasangannya itu melakukan hubungan seksual dengan orang lain Untuk kepuasan untuk kepuasan bersama. Untuk kepuasan. Biasanya kalau orang oke, swinger adalah bertukar Ini pasangan. agak berbeda dengan yang namanya open relationship ya. Jadi gini, Iya. open relationship itu contohnya misalnya si A pura-pura nikah dengan si B. Oke. Tapi dia ngomong open relationship, artinya si B ini boleh melakukan hubungan seksual dengan orang lain, si A juga dengan orang lain. Karena cuma Itu pura-pura kan cuma gitu ya. pura-pura, itu Ha-ha. bukan swinger. Oke, kalau swinger adalah benar-benar punya komitmen. Yes, benar-benar punya komitmen tapi mereka open dengan orang lain. Oh, oke, Gitu. baiklah, itu namanya swinger. Nah, tapi aku sering tahu sih, Dok, fenomena swinger ini di Indonesia, cuma tidak terlalu ngetop karena biasanya dikaitkan dengan aliran sesat. Oke, Iya kan? Beberapa malah kan? bacanya malah di berita kriminal biasanya. Biasanya ada 3 pasangan swinger ketangkap polisi gitu, ya kan? Nah, ya kayak gitu-gitu tuh Ya, hal-hal ya. yang kayaknya menuju ke negatif. Ya. Tapi kalau dokter yang pernah pergi ke luar negeri gitu ya, jual daun waktu itu, apa fenomena Soalnya swinger? gimana? Fenomena swinger ini udah ini ya di umum ya kalau di luar negeri ya, Dok. Ya, jadi sebenarnya gini yang kalau misalnya di luar negeri atau di negara barat itu sebenarnya kan kalau misalnya ketika kita memilih kita mau melakukan hubungan seksual dengan siapa, itu ibaratnya kayak kita mau makan apa, ya kan? Aku mau makan nasi padang, mau makan apa, itu terserah aku gitu kan. Ya itu sama sih kalau buat orang bule atau orang barat memang lebih seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia kita kan masih terbentuk sama norma-norma ya. Jadi Betul. kan swinger ini masih belum lasik. Oke, bentar sebelum kita lanjutkan aku mau kasih tahu buat teman-teman, ini bukan artinya kita suggest teman-teman untuk swinger Ya, gitu bukan ya. benar-benar. Kita Tapi mengedukasi ya swinger itu apa. yes, gitu kan. kita memberitahukan untuk teman-teman bahwa ada loh namanya swinger. Ya. Nah, swinger itu apa kita jelasin malam hari ini ya Ya. supaya lebih paham gitu kan. Oke, kalau orang Indonesia memang sih, Dok, ada yang ngomong kayak masa tiap hari makan rawon gitu ya. Bosen dong. Ya gitu. Terus kadang-kadang ada yang ngomong, ya udah kalau misalnya mau makan sate makan aja di tempat Nah. gitu kan. Sampai rumah udah bersih, kamu nggak usah cuci piring gitu kan. Atau kalau mau sate kambing, beli satenya aja nggak usah pelihara kambingnya gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya swinger ini adalah pasangan yang mereka tuh benar-benar pasangan, kemudian secara sadar mereka open relationship. Nah, dan biasanya dengan pasangan lain, jadi kayak tukar. Oh, contoh nih dokter misalnya punya pasangan, Ya. aku punya pasangan, Ya, terus kita tukar nih. oke. Gitu. Itu Ada namanya kesepakatan gitu kan? Ada pasti? kesepakatan biasanya. Terus Ada. mereka biasanya doing sex di satu tempat yang sama gitu juga? Oh iya. Jadi gini, sebenarnya swinger itu mungkin kan kamu akan tanya ke aku kan gini nih, sebenarnya kenapa kok orang melakukan itu? Karena Iya. memang dia akan merasa kepuasan sendiri. Jadi ada sensasi tersendiri ketika dia melihat atau dia ikut atau ikut bermain bersama dengan pasangannya ketika ada orang lain. Oh, atau mungkin dia mencari kepuasan atau tadinya udah nggak ada rasa mungkin sama pasangannya, Ya. terus begitu pasangannya dipegang orang lain, dia Ya. merasa kayak, waduh kok ternyata dipegang orang lain malah bikin nafsu ya gitu ya. Bener. Beneran aku, Dok. Ayo Ya, tukar pinter. posisi Nah, aja emang di sini. kayak benar. Benar ya, Dok, ya Benar, berarti ya. benar. Oke, ini termasuk kelainan jiwa nggak sih, Dok? Atau Eh, penyimpangan Oke. seksual? Jadi sampai sekarang itu masih belum dikatakan itu penyimpangan jiwa atau kelainan seksual. Jadi kelainan jiwa itu definisinya adalah kalau misalnya dia itu tidak dapat berfungsi secara normal di masyarakat atau dia tidak dapat menjalankan fungsi kehidupannya sehari-hari. Misalnya nih kalau orang kita ngomongnya jangan ngomong orang gila ya, nanti kita dituntut nih ya. Kita ngomong ODGJ ya kan. Kalau ODGJ itu biasanya kan dia lupa makan, dia lupa mandi, ya kan? Dia lupa berpakaian. Nah, itu namanya gangguan jiwa
gitu kan. Tapi kalau orang swinger dia bisa melakukan fungsinya dengan baik. Artinya misalnya mungkin waktu pagi dia masih bisa bekerja, yang istri juga bisa melayani suaminya, bisa melayani anak-anaknya gitu. Jadi ini belum termasuk dalam kelainan jiwa. Oke, hanya mungkin untuk fantasi aja Yes. ya. Mungkin aku bilang sensasi atau variasi kali Iya, ya. iya, sama kayak orang mau trisam gitu Iya, kan. benar, Sebenarnya untuk benar. variasi Iya, aja gitu iya. kan. Nah, Dok, kalau misalnya nih kita ngomongin tentang swinger. Swinger ini apakah kalau misalnya dilakukan oleh pasangan, kalau pasangannya ternyata homoseksual atau gay, apakah dia juga kalau misalnya mau tukar pasangan juga disebut swinger? Oke, jadi sebenarnya istilah swinger ini bisa dilakukan oleh kaum heteroseksual. Artinya misalnya pasangannya A dan B itu cowok dengan cewek, tukar dengan cowok cewek gitu ya. Bisa juga misalnya cewek sama cewek, cewek sama cewek. Misalnya lesbian atau gay itu juga istilahnya juga adalah Swinger. swinger. Karena Oh. swinger intinya adalah tukar pasangan. Oke, tukar pasangan ya. Kadang kan kalau di Indonesia, lu mau nggak istri gue tuh cerewet banget di rumah, itu swinger juga nggak? Kalau dikasih-kasihin gitu swinger juga nggak? Ya mungkin termasuk kali ya. Swinger ya dengan kearifan lokal ya. benar. Tapi kalau di Indonesia fenomena swinger ini dikaitkan tadi kan ya dengan kriminalitas atau dengan agama-agama yang sesat, gitu kan? Ya, karena memang secara norma itu kan adalah sesuatu yang gini loh. Kita hidup di Indonesia di mana kita kan hidup itu dengan norma-norma yang macam-macam. Ya. Jadi swinger tuh dianggap sesuatu yang masih tabu. Oke. Ya kan? Kemudian mungkin secara hukum aku nggak terlalu pasti ya, tapi mungkin aku nggak tahu kenapa kok dia ditangkap, berarti kan logikanya adalah dia melanggar hukum ya. Jadi memang swinger ini masih tidak boleh dilakukan karena kan secara logis di Indonesia itu kita bisa melakukan hubungan seksual adalah dengan pasangan resmi kita. Oke. Jadi kan harusnya nggak boleh gitu. Oke. Bahayanya apa Dok kalau menurut kedokteran swinger ini? Oke, jadi kalau secara kedokteran kalau misalnya kita swinger berarti kan kita tuh melakukan hubungan seksual dengan lebih banyak orang lagi. Berarti kan resiko terjadi penurunan seksual itu Betul. justru akan lebih tinggi lagi. Karena kan kita nggak tahu nih orang yang kita ajak swinger itu seperti apa gitu loh. Lah kan tapi kalau misalnya udah sama-sama punya pasangan berarti jelas kan? I mean kayak bukan orang yang nyomot di jalan gitu kan sebenarnya? Oh, jangan salah. Jadi gini, yang aku perhatiin ya, fenomena swinger ini lebih banyak terjadi itu malah di dunia maya. Oh. Jadi biasanya mereka itu, aku sempat memperhatikan si komunitas-komunitas swinger ini geraknya di mana. Biasanya mereka itu Oh, lewat. ada komunitasnya? Ada, Oh ada. my god. Jadi ada lewat sosial media tertentu yang warnanya biru itu ya, yang biasa kita ngomong offline itu ya, Gini ya, warnanya gini ya. biru ya, yang gambarnya burung itu. Ternyata mereka itu ada komunitasnya gitu loh. Jadi misalnya Pasutri Malang, Pasutri Bandung, Pasutri mana. Jadi Oh gitu mereka namanya. punya kodenya sendiri-sendiri. Oh. Nah, biasanya kalau orang itu misalnya nih, aku sama pasangan aku nih, ini aku adalah sesuatu yang mau swinger. Terus itu kita punya kode sendiri. Misalnya aku adalah Pasutri Surabaya, kamu Pasutri Malang. Kemudian kita kontak, mau nggak nih kita swinger bareng nih? Oh gitu. Gitu. Mereka pasti juga minta ini ya ciri-ciri suaminya gitu atau Ya, foto jadi dulu biasanya- gitu kan? Biasanya mungkin seperti itu. Jadi kayak tukar pasangan. Kok tahu Anda? Tahu dong. Saya kan mempelajari sebelum Oh, podcast. kira-kira tak pikir kamu ini Enggak anunya nih. dong. Makelar gitu kan ya kan. Oke, Dok, tapi itu tadi ada bahayanya ya kan. Tapi kalau misalnya ngotot aja mau melakukan swinger, dokter bisa kasih tips nggak biar aman? Sebenarnya menurut aku ya lebih baik tidak dilakukan ya, Iya. karena memang. Tapi sebentar, aku mau ngomong dulu nih. Misalnya tadi kayak kita ketemu di medsos nih, dokter Pasutri Surabaya pakai kode, aku Pasutri Malang. Ya. Intinya berarti kita nggak kenal kan? Nggak kenal. Dokter nggak tahu riwayat Nggak kenal. riwayat. Karena justru menurut aku ya, kayak tadi aku bilang di Indonesia itu sebenarnya mungkin banyak. Kalau kamu lihat di sosial media itu banyak banget, tapi tidak terekspos. Karena ya itu, mungkin orang juga takut karena terbentur norma. Mereka Betul. takut dikucilin. Yang kedua ya tadi itu dianggap sesuatu yang melanggar hukum, takut tangkap polisi. Betul. Makanya mereka biasanya bergeraknya lewat dunia maya. Gitu. Oke, tipsnya Dok. Ya intinya lebih baik jangan dilakukan. Tapi kalau memang kamu mau melakukan, ya lebih baik menggunakan pengaman. Apa sih ini jadi kayak ngelarang-larang tapi dikasih Ya, tips ya, gitu ya? ya, Jangan ya, dilakukan makanya tapi bingung. dikasih tips. Aku Gimana bingung sih? juga. Udah dibilang nggak boleh, kamu minta tips. Ya intinya kalau bisa ya jangan. Gitu. Kalau memang harus dilakukan ya paling nggak kamu harus tahu juga status kesehatan dari pasangan swinger kamu dan kemudian harus menggunakan pengaman. Oh, harus menggunakan pengaman gitu kalau ya. hamil berabe. Oh iya, bapaknya siapa bingung ya? Bingung. Ya enggak, itu namanya patungan Dok. Ada yang bikin kuping gitu, ada yang bikin tangan. Tapi sebenarnya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh tapi dikasih tips ya. Saya. Oke, teman saya ini aneh sekali. Oke, kita ketemu di Sex Education selanjutnya. Kita hari ini ngomongin swinger. Semoga apa yang kita kasih buat kalian ini bisa membuat referensi baru lah ya. Maksudnya Bukan mengedukasi untuk melakukan. ya, maksudnya tahu istilah-istilah baru bahwa ternyata ada loh yang namanya swinger, bisa tukar pasangan dan segala macam gitu kan. Kita ketemu lagi di episode intim selanjutnya bersama saya Gadis Wetrianto dan juga Dr. Daniel I. Bye.